Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya untuk anak-anakku? Semoga anak-anakku dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baik-baik saja. Aku mau tanya, apa anak-anak sudah sarapan untuk pagi ini? Baik, alhamdulillah. Sarapan pakai apa anak-anak? Ada yang pakai telur, ada yang pakai ikan, ada yang pakai tahu, disyukuri aja ya. Anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa agar supaya pembelajaran pada hari ini tetap lancar dan semangat. Untuk anak-anakku, Bapak pimpin doanya ya. Marilah anak-anakku sekalian, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Pak Guru sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, anak-anak untuk dipersilahkan absensi di Google Drive yang sudah Pak Guru siapkan. Kalau sudah, Pak Guru punya sesuatu, yaitu tepuk semangat. Mari kita tepuk semangat agar pembelajaran kali ini tetap semangat. Tepuknya seperti apa, Pak? Seperti ini, Pak Guru praktekkan dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Seperti itu. Jadi semangatnya pakai gini, tangan dua. Oke? Oke, yuk kita lakukan bersama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Anak-anak sudah tepuk semangat. Jadi harus semangat untuk pagi ini mengikuti pelajarannya Bapak Niko. Oke? Sekarang kita untuk menghargai nasionalisme, kita menyanyi bersama-sama. Menyanyi lagu Indonesia Raya. Siapa yang berani menyanyi sendiri atau bersama-sama? Ya, kita menyanyi bersama-sama saja agar lebih ramai. Mohon anak-anak segera on cam. Baik, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sikapnya duduk yang tegak, karena ini lagu kebangsaan kita. Pak Guru pimpin. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya kita menuju ke pembelajaran yang akan dimulai oleh Pak Guru. Siapa yang udah tahu apa itu udara bersih bagi kesehatan? Ada yang tahu apa itu udara bersih bagi kesehatan maupun pernafasan kita? Ada yang tahu? Ya, udara itu suatu keadaan di mana keadaan itu yang ada di lingkungan rumah sekitar, seperti udaranya sejuk sekali karena di situ banyak pepohonan. Udaranya panas, polusi asap di situ. Sekarang Pak Guru tanya, bagaimana keadaan lingkungan sekitar? Anak-anak, misalkan seperti di rumah. Anak-anak di rumah misalkan dekat sama jalan raya, ada yang rumahnya dekat sama jalan raya. Nah, di situ pasti udaranya kurang baik karena banyak asap kendaraan. Betul? Betul apa betul? Ya, di situ dampak dari pencemaran udara, yaitu banyak asap kendaraan. Yang kedua, apa anak-anak di situ ada yang rumahnya sekitar pabrik, entah itu pabrik gula, pabrik rokok, pabrik baju, pabrik yang mengeluarkan cerobong asap dari atas. Mungkin dari rumah anak-anak ada yang dekat sama pabrik. Nah, di situ juga akan tercemar oleh asap pabrik itu sendiri. Jadi di situ anak-anak harus berhati-hati karena pernafasan bisa terganggu. Selain itu, mungkin dari polusi udara itu bagi kesehatan tidak baik, seperti asap rokok juga. Mungkin orang tuanya anak-anak ada yang merokok, itu jauhi, jangan deket-deket. Kalau bisa ditegur, nggak apa-apa. Pak, jangan ngerokok, nggak sehat, gitu, nggak apa-apa. Karena semua itu, kesehatan itu sangat penting, apalagi mengenai polusi udara ini anak-anak. Jadi anak-anak harus menjaga pernafasan anak-anak sangat baiklah seperti itu. Ketika bahas mengenai asap kendaraan, asap pabrik, dan juga asap rokok ataupun yang lainnya, anak-anak itu apakah sudah mengetahui dampak yang akan dialami oleh asap-asap tersebut atau polusi tersebut? Ya, benar sekali. Dampaknya itu kita bisa sesak nafas, lalu udara tercemar, tumbuhan kurang sehat. Seperti itu, bisa sesak nafas itu enggak enak anak-anak. Dan sekarang Pak Guru punya suatu cerita pendek yang berjudul Dayu dan Ikan Mas. Apa anak-anak sudah pernah mendengar? Kalau belum, kita bahas sama-sama. Pak Guru akan membacakan teks Dayu dan Ikan Mas. Dayu itu nama orang ya, namanya itu Dayu.
dan ikan hias. Kok ikan emas? Ikan hias. Dayu memelihara ikan hias berjenis ikan mas koi. Jadi Dayu ini punya ikan yaitu ikan mas koi. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Dayu menempatkan ikan itu dalam akuarium. Setiap harinya Dayu memberi makan ikannya dan juga rutin membersihkan akuarium, lalu menggantinya dengan air bersih. Kegiatan itu dilakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya apa yang dilakukan ikan itu. Mungkin anak-anak ada yang tahu kenapa kok ikan itu kayak minum air. Kan biasanya kalau emang ada ikan itu kayak keluar gelembung terus ngirup gelembung, itu kenapa? Mungkin anak-anak ada yang tahu kenapa. Belum tahu? Mari kita bahas bersama-sama dengan Pak Guru. Ikan. Sekarang Pak Guru tanya. Dari isi bacaan tadi, apa yang dipelihara Dayu? Sekarang Pak Guru tanya, tadi Dayu memelihara apa? Ya, benar. Dayu memelihara ikan. Yang kedua, di mana ikan Dayu dipelihara? Ditempatkan di mana ikannya Dayu? Tadi di bacaan. Di akuarium. Pinter sekali. Yang ketiga, kapan ikan hias diberi makan? Dayu kan tadi memberi makan ikan hias. Nah, itu kapan? Ketika pagi hari, malam hari, atau subuh, atau malam, atau sore? Pagi hari. Pinter. Apa yang diperhatikan Dayu pada ikan tersebut? Tadi Dayu memperhatikan apa? Dayu kan punya ikan. Ikannya itu ngapain? Berenang ke sana kemari. Ya, selain itu, ya seperti meminum air dan mengeluarkannya. Pinter. Sekarang Pak Guru tanya, ketika anak-anak sudah membaca teks tadi, Pak Guru sudah membacakan, apakah semua makhluk hidup itu memerlukan oksigen? Kenapa kok memerlukan oksigen? Untuk apa? Untuk bertahan hidup. Ya, semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini sangat memerlukan oksigen untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Nah, di situ misalkan makhluk hidup di dunia ada 3. Yang pertama, manusia. Yang kedua, ada tumbuhan. Yang ketiga, ada hewan. Di situ ketiga ini, makhluk ini sangat membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup. Manusia membutuhkan oksigen, tumbuhan membutuhkan oksigen, dan juga hewan membutuhkan oksigen untuk bernafas. Benar sekali. Apa anak-anak tidak butuh oksigen? Oh, mungkin anak-anak ada yang tidak butuh. Wis, jangan, bahaya ya. Anak-anak sangat
membutuhkan oksigen juga untuk bertahan hidup. Baik, lanjut untuk yang kedua, Pak Guru mau tanya. Tadi Pak Guru sudah tanya bagaimana keadaan di rumah masing-masing. Melihat polusi udara yang semakin meningkat, apa saja yang bisa dilakukan untuk menjaga ketersediaan oksigen yang baik? Seperti halnya anak-anak mempunyai rumah dekat pabrik, itu kan kurang baik bagi kesehatan. Bagaimana cara anak-anak untuk mengatasi hal tersebut? Oksigennya itu sudah jelek gitu, sudah tercemar oleh polusi udara. Yang pertama, Pak Guru kasih saran, tanamlah. Apa kok tanamlah? Reboisasi. Itu sangat penting untuk dilakukan perbaikan udara segar. Jadi tumbuhan itu mempunyai udara segar yang mengeluarkan oksigen. Sampai sini paham. Jadi rumahnya yang banyak tumbuhan pasti di situ sejuk dan oksigennya terjaga. Seperti itu. Lalu Pak Guru akan memberikan link YouTube kepada anak-anak tontonan sekilas untuk mengetahui bagaimana kok nggak bisa ya. Tunggu ya. Kalau nggak bisa nanti Pak Guru share. Oh bisa Nana. Oh sampai banyak nih. Di sini ada penjelasan organ pernafasan. Ada yang tahu apa itu organ pernapasan? Mari kita lihat bersama-sama. Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Putri D dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Sudah siap untuk belajar? Tetap semangat belajar di rumah ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada video sebelumnya, yaitu tentang organ pernapasan pada hewan. Materi hari ini yaitu tentang
organ pernapasan pada manusia. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang organ pernapasan pada hewan. Nah, materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang organ pernapasan pada manusia. Yang pertama yaitu ada bernapas. Apakah yang dimaksud dengan bernapas? Nah, bernapas itu merupakan proses menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Berikut ini kita akan membahas tentang organ pernapasan pada manusia. Ini adalah gambar dari organ pernapasan pada manusia. Yang pertama, bagian ini disebut dengan rongga hidung. Fungsi dari rongga hidung yaitu menyaring udara yang masuk dan dibantu oleh rambut hidung serta selaput lendir. Bagian yang kedua disebut dengan faring. Faring berfungsi menyalurkan udara ke laring. Yang ketiga disebut dengan laring. Laring berfungsi menghubungkan faring ke trakea. Kemudian bagian ini disebut dengan trakea, berfungsi menyaring udara dengan bantuan rambut getar. Kemudian bagian ini disebut dengan bronkus. Disimak ya anak-anak. Bronkus berfungsi mengalirkan Penting udara ini. ke paru-paru. Bagian keenam disebut dengan alveolus. Fungsi dari alveolus yaitu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian bagian ini disebut dengan paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama pernapasan manusia. Nah, pada paru-paru ini terdapat selaput tipis yang melindungi paru-paru. Nah, selaput tipis itu disebut dengan selaput pleura. Wah, ada iklan ini. Kemudian, jika paru-paru diperbesar, maka tampilan paru-paru akan memilih. Sekali lagi, tekankan, ini merupakan trakea atau batang tenggorokan. Cabang batang tenggorokan disebut dengan bronkus. Cabang bronkus ini disebut dengan bronchiolus. Cabang bronchiolus disebut dengan alveolus. Nah, pada alveolus ini terdapat cabang-cabangnya lagi. Nah, jika diperbesar, maka tampilannya akan seperti berikut. Ya, ini merupakan alveolus. Nah, cabang dari alveolus ini disebut dengan alveolus. Gelembung-gelembung halus ini dinamakan alveoli. Berikut ini merupakan proses pernapasan pada manusia. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai dari udara memasuki rongga hidung. Pada rongga hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus hidung dan suhu udara juga dihangatkan dan dilembabkan oleh rambut hidung dan lendir pada hidung. Setelah melalui rongga hidung, udara akan menuju paru-paru melewati faring, kemudian menuju laring, dan menuju ke trakea. Udara dari tenggorokan akan menuju ke paru-paru, namun sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran bercabang dua. Saluran bercabang dua ini disebut dengan bronkus. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good. Tadi apa saluran bercabang dua?
Setiap Bronkus. terhubung dengan paru kanan dan paru kiri. Bronkus bercabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronkiolus. Kalian bisa perhatikan yang disebut dengan Jadi ini bronkiolus. bagian yang Ke bronkus ke cabang-cabang itu bronkiolus. disebut dengan bronkiolus. Ke bronkiolus. Bronkiolus bermuara pada alveolus. Lalu bronkiolus itu Berikut ini merupakan ke alveolus. Nah, jika diperbesar, maka tampilannya akan seperti ini. Nih kalau dari Dari alveolus tersebut dekat ya. adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida serta uap air. Setiap kita bernapas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru. Kemudian oksigen tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Materi berikutnya yaitu tentang fase pernapasan manusia. Fase pernapasan manusia ada dua jenis. Yang pertama itu ada fase inspirasi dan yang kedua itu ada fase ekspirasi. Yang pertama yaitu fase inspirasi. Fase inspirasi adalah proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, inspirasi ini terjadi ketika kita menghirup udara. Proses ketika udara keluar dari saluran pernapasan. Ekspirasi terjadi saat kita menghembuskan napas atau mengeluarkan udara dari paru-paru. Materi berikutnya yaitu tentang jenis pernapasan pada manusia. Ini jenis pernafasan pada manusia. Ada pernafasan dada dan perut. Pernapasan dada yaitu inspirasi terjadi ketika otot antar tulang berkontraksi, tulang rusuk akan terangkat dan rongga dada membesar. Tekanan udara dalam rongga dada menurun sehingga terjadi aliran udara dari lingkungan ke dalam saluran pernapasan. Yang kedua itu ada pernapasan dada ekspirasi. Ekspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk Pernafasan dada ada dua, ada ekspirasi. Sedih, Ramadan malam berjamaah. Kirim ponsel di Tokopedia aja. Iklannya ya. Kuncinya rongga dada. Ada ekspirasi. Kedua yaitu pernapasan Ada juga pernafasan perut, yaitu inspirasi. selama inspirasi, otot diafragma berkontraksi sehingga posisi permukaan diafragma menjadi mendatar. Akibatnya, volume rongga dada dan paru-paru membesar. Yang kedua yaitu pernapasan perut ekspirasi. Selama Ada ekspirasi. otot diafragma mengalami relaksasi sehingga menyebabkan posisi diafragma melengkung ke atas. Akibatnya, volume rongga dada dan rongga paru-paru menjadi mengecil. Kalian bisa perhatikan pada gambar. Ketika diafragma terangkat itu adalah posisi ekspirasi dan ketika diafragma turun itu adalah posisi Inspirasi. inspirasi. Atau dengan kata lain, ketika diafragma turun merupakan kita menghirup napas dan ketika diafragma terangkat kita menghembuskan napas. Ya, sampai situ saja videonya. Kembali ke pembelajaran. Ini ada link nanti Pak Guru share ke grup WhatsApp ya. Ini tadi yang dijelaskan di dalam video. Ini sebagai tugas anak-anak untuk tugas individu, yaitu tugasnya adalah
Sebutkan nama pernafasan di samping. Jadi A itu apa, B itu apa, C apa, D sampai ke F. Ditulis di Google Drive, nanti Pak Guru kirim. Dan ditulis apa saja fungsinya. Itu tugas untuk individu anak-anak. Yang kedua, ada tugas kelompok, yaitu membuat percobaan sistem pernafasan manusia. Yang pertama, buatlah kelompok yang terdiri dari 5 siswa melalui dalam jaringan. Jadi anak-anak segera membuat kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 5. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama, siapkan gunting, dan kedua, selotip atau solasi. Anak-anak bisa kerja kelompok di rumah temannya masing-masing atau rumah terdekat. Yang terus ada bahan. Yang pertama itu siapkan botol air mineral ukuran besar 1.500 ml. Satu aja. Lalu balon ukuran sedang 2 buah. Beli di toko-toko banyak balon. Terus ada balon ukuran besar. 1 buah saja. Terus anak-anak siapkan sedotan 2 buah dan plastisin malan. Bisa ditulis ini alat dan bahannya untuk per kelompok. Kelompoknya nanti saya tentukan di grup WhatsApp. Cara kerjanya anak-anak bisa ditulis di buku masing-masing. Yang pertama, rekatkan 2 sedotan dengan selotip. Masukkan balon ukuran sedang masing-masing pada bagian ujung sedotan yang melengkung. Rekatkan dengan setiap selotipnya juga. Jadi balonnya itu ditaruh di sedotannya itu ya. Lalu yang kedua, lubangi tutup botol. Tadi kan ada botol. Hingga ujung sedotan lainnya terdapat masuk ke lubang tersebut dan mencuat ke atas. Rekatkan dengan selotip bila perlu. Jadi ada botol tadi kan, itu dibolongi. Ujungnya nanti dimasukkan. Gunting 4 cm aja. Botol air mineral paling bagian bawah itu digunting 4 cm. Lalu yang kelima, gunting lubang balon ukuran sedang. Tempelkan tanpa selotip pada bagian bawah botol hingga tidak menutupi seluruh lubang. Tarik karet balon yang menempel di lubang botol bagian bawah tersebut. Ulangi berkali-kali. Ya seperti nanti Bapak kirim link YouTube biar enak. Ini cuma penjelasan. Di sini ada pertanyaan dari tadi. Dijawab lisan saja. Atau nanti ditulis di bukunya masing-masing. Yang pertama, bagaimana keadaan udara saat kamu menarik karet balon pada botol? Yang kedua, bagaimana keadaan udara saat kamu membiarkan botol tersebut diam? Apakah masuk atau keluar? Bagaimana bentuk balon yang menempel pada sedotan saat kita menarik karet balon? Ini bisa ditulis ya untuk pertanyaannya. Lalu selanjutnya di sini ada kesimpulan. Jadi anak-anak setelah membuat jadi anak-anak setelah membuat kelompok, setelah mengerjakan disimpulkan ya. Ditulis satu aja, masing-masing kelompok 1.
Yang tugas untuk sekarang adalah meresum. Apa itu meresum? Menulis kembali apa yang penting tadi yang dibicarakan oleh Pak Guru. Jadi anak-anak tulis kembali apa saja hal-hal yang penting dalam proses pernapasan, dalam proses polusi udara yang tercemar, dan yang lain-lain. Nanti dikumpulkan di Google Drive. Setelah itu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Pak Guru tunggu tugasnya di Google Drive untuk meresum. Ditutup dengan menyanyikan lagu daerah.